nama saya Nur Insani Maiwa. Saya adalah salah satu siswi di SMA Negeri 5 Parepare yang sekarang sedang duduk di kelas 11, khususnya kelas 11 MIPA 2. Nah, berdasarkan yang teman-teman baca di judul di bawah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai katabolisme lemak dan protein. Pembebasan energi baik lemak maupun protein terjadi melalui katabolisme dan terkait dengan katabolisme karbohidrat. Nah, di sini ada makanan mengandung lemak seperti alpukat dan protein seperti ikan. Kita masuk ke katabolisme lemak terlebih dahulu. Katabolisme lemak. Makanan-makanan yang mengandung lemak seperti telur, susu, alpukat, dan makanan lemak lainnya akan diproses dengan proses pencernaan terlebih dahulu, di mana lemak akan dipecah menjadi dua, yaitu gliserol dan asam lemak. Nah, gliserol ini akan dikonversi menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL. Nah, PGAL itu apa, Kak? Jadi, PGAL adalah senyawa yang ada dalam glikolisis, baik tahap investasi dan merupakan bahan yang diproses di tahap pembebasan energi. Nah, jika sudah mengalami PGAL, maka akan terus mengalami respirasi aerob, yakni akan mengalami glikolisis, dekarboksilat oksidatif, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Dan di sisi lain, asam lemak harus dipecah lagi melalui beta oksidasi yang terjadi di matriks mitokondria. Jadi di beta oksidasi ini asam lemak akan dipecah menjadi beberapa senyawa yang masing-masing terdiri atas 2 karbon. Nah, nantinya akan bergabung dengan koenzim A untuk membentuk asetil koenzim A. Nah, dari beberapa beta oksidasi asam lemak akan dihasilkan banyak molekul asetil koenzim A yang kita tahu jika asetil koenzim A ini akan masuk ke dalam siklus Krebs. Hubungan katabolisme glukosa dengan lemak. Untuk membebaskan energi dari lemak, maka lemak di sini akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol akan dikonversi menjadi PGAL untuk masuk ke respirasi aerob glukosa. Sedangkan asam lemak harus mengalami beta oksidasi terlebih dahulu untuk membentuk asetil koenzim A untuk selanjutnya masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi seperti itu ya pembahasan mengenai katabolisme lemak. Selanjutnya kita masuk ke dalam katabolisme protein. Nah, makanan-makanan yang mengandung protein seperti tempe, ikan, almond, dan brokoli akan dicerna melalui proses pencernaan yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi protein yang ada di dalam tubuh kita itu akan diproses dalam sistem pencernaan di mana protein akan dipecah menjadi molekul-molekul kecil, yaitu asam amino. Jadi sebenarnya asam amino ini akan digunakan kembali oleh tubuh untuk pembentukan protein struktural dan protein fungsional pada sel tubuh. Tapi kalau misalkan asam amino ini melebihi jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, maka asam amino ini akan masuk ke dalam jalur katabolisme karbohidrat untuk membebaskan energi. Tapi
Sebelum asam amino itu masuk ke dalam jalur katabolisme karbohidrat, asam amino akan mengalami suatu peristiwa yang disebut sebagai deaminasi. Deaminasi itu apa, Kak? Jadi, deaminasi itu adalah proses penghilangan gugus amin yang terdapat di asam amino. Deaminasi ini akan menghasilkan NH3 atau amonia yang kita ketahui jika amonia ini adalah suatu senyawa yang bersifat racun yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Nah, amonia ini akan mengalami siklus urea terlebih dahulu untuk dibentuk menjadi urea tentunya. Kemudian urea akan dikeluarkan bersama urin. Selanjutnya, asam amino yang mengalami deaminasi atau penghilangan gugus amin akan masuk ke dalam jalur katabolisme karbohidrat. Kak, seperti apa sih jalur katabolisme karbohidrat? Jadi kita lihat. Nah, di sini ada banyak sekali asam amino di dalamnya. Kita ketahui bahwa asam amino dengan jenis yang berbeda akan masuk ke dalam jalur katabolisme karbohidrat dengan cara yang berbeda pula. Kak, maksudnya bagaimana? Jadi contohnya yaitu asam amino glutamat. Nah, asam amino glutamat itu tersusun dari gugus karboksil. Kemudian dia akan dikonversi menjadi alfa ketoglutarat. Dan alfa ketoglutarat ini sama-sama memiliki gugus karboksil. Jadi asam amino glutamat akan masuk ke dalam jalur katabolisme karbohidrat dengan dikonversi menjadi alfa ketoglutarat. Dan seperti yang kita ketahui bahwa alfa ketoglutarat merupakan salah satu komponen yang ada di dalam siklus Krebs. Nah, begitu pula dengan asam amino yang lain. Kita punya contoh selanjutnya di sini, yaitu ada alanin, glisin, theonin, cysteine, serin, dan triptofan. Dia akan masuk ke jalur katabolisme karbohidrat dengan dikonversi terlebih dahulu menjadi piruvat yang merupakan hasil dari glikolisis. Nah, nantinya piruvat akan masuk ke jalur dekarboksilat oksidatif dan membentuk asetil koenzim A. Dan contoh yang lain di sini yaitu ada isoleusin yang bisa dikonversi menjadi asetil koenzim A untuk masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya. Bagaimana katabolisme protein itu dapat terjadi. Nah, itulah tadi presentasi sedikit mengenai katabolisme lemak dan protein dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena itu datangnya dari saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.